Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, dan salam bahagia selalu. Berjumpa kembali kita di Desa Institut dalam program Sambel Desa, sama-sama belajar desa. Dan hari ini kita akan nyambel bareng tentang tindak lanjut hasil sosialisasi dari Ditjen PDP Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang 3% biaya operasional untuk pemerintah desa. Jadi nanti kita akan sharing berbagi ilmu dan pengalaman apa saja sih tanggapan desa tentang adanya dana operasional 3% yang dialokasikan dari dana desa kepada pemerintah desa. Tapi sebelumnya kita akan membuka dulu video sosialisasi yang disampaikan oleh Ditjen PDP Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui YouTube yang kemarin kita simak bersama tentang sosialisasi penggunaan dana desa tahun 2023 khususnya untuk 3% penggunaan operasional pemerintah desa. Akan kita share screen videonya dan nanti kita akan cermati bersama, dan bagi pendamping desa pasti sudah menindaklanjuti ke desa dampingan dan apa saja sih tanggapan desa nanti akan kita sampaikan bersama di forum ini. Baik teman-teman, akan kita share screen video singkatnya. Jadi ada beberapa video yang ada di YouTube, nanti teman-teman bisa melihat salah satu video sosialisasi tersebut. Dan ini adalah salah satu videonya. Kenapa sampai ada operasional pemerintah desa ini? Kan begini ceritanya nih. Kan warga desa itu seakan-akan menganggap kepala desa ini adalah tempat menyelesaikan semua persoalan. Ada warga susah datang ke kepala desa. Ada warga yang menderita datang ke kepala desa. Ada persoalan datang ke kepala desa. Makanya kita berikan operasional 3% untuk pemerintah desa ini. Operasional 3% ini digunakan untuk apa? Untuk menunjang tugas-tugas kepala desa, untuk menunjang tugas-tugas pemerintah desa. Jadi kepala desa dan perangkatnya. Saya kasih contoh tadi, kan ada orang meninggal, kemudian tidak ada yang ngurusi jenazahnya. Itu boleh dari operasional pemerintah desa. Tidak mungkin kemana-mana nih, pasti warga lari ke kepala desa. Ada kelompok masyarakat di bidang seni olahraga yang butuh diapresiasi karena lomba-lomba, itu kan minta bantuan ke kepala desa. Daripada ini pakai uang pribadi kepala desa, nanti kan Pak Kades berantem dengan Ibu Kades kalau ini memakai uang dari kantongnya. Kita siapkanlah 3% ini yang bisa dipakai untuk menunjang tugas-tugas pemerintah desa. Nah, kemudian ada kedukaan. Ada yang mau dibiayai tengah malam, mau tiba-tiba ke rumah sakit karena sakit. Ada ibu-ibu hamil, tapi dia tidak mampu, kemudian tengah malam datang ke rumah kepala desa, minta bantuan dirujuk ke rumah sakit karena mau melahirkan, tapi tidak bisa secara normal. Harus melalui tindakan medis. Untuk biaya operasionalnya ke sana, perjalanan dari desa yang jauh, yang terpencil mungkin, kemudian ke layanan kesehatan level kabupaten, itu kan butuh biaya operasional yang dipakai oleh operasional pemerintah desa. Jadi tidak bisa dikatakan juga bahwa itu dananya bisa dipakai untuk masyarakat, untuk ini kan sama aja. Akhirnya kepala desa tidak ada daya untuk menunjang operasional dalam tugas-tugas pelaksanaan pemerintahan yang ada di desa. Untuk operasional pemerintah desa, mungkin ini yang banyak ditunggu-tunggu. Apa? Jadi saya ingin menyampaikan bahwa operasional pemerintah desa ini adalah bukan honor kepala desa. Ini yang harus ditahu dulu. Operasional pemerintah desa ini bukan honor, tetapi dia bentuknya operasional yang menunjang tugas-tugas kepala desa. Jadi boleh dipakai untuk biaya koordinasi. Misalnya pemerintah desa ingin berkoordinasi ke pemerintah daerah, kabupaten atau ke provinsi, maka dana desa untuk operasional yang 3% ini bisa dipakai dalam rangka apa?
tentu dalam rangka membangun keharmonisan hubungan pemerintahan, koordinasi antar level pemerintah yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, operasional 3% ini juga bisa dipakai untuk biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat. Misalnya untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan oleh kemiskinan, kesusahan, oleh musibah, keterbatasan dana, ada konflik sosial, bencana yang menimpa warga. Contoh konkretnya seperti apa? Ada kepala desa lagi nyenyak tidur, jam 1 malam tiba-tiba ada warga yang ketok pintu. Warga ini harus dirujuk ke rumah sakit karena dia sakit. Rumah sakitnya jauh dari desa. Butuh biaya transport. Maka operasional pemerintah desa boleh dipakai untuk operasional seperti ini, untuk membantu warga yang membutuhkan seperti ini. Ada warga yang berduka, meninggal. Dia miskin. Tidak ada yang menyiapkan pemakamannya. Misalnya yang muslim, kain kafan dan seterusnya. Maka dana desa ini boleh dipakai untuk membiayai warga miskin yang meninggal untuk pemakamannya. Itu yang dimaksud untuk kesusahan, kemiskinan. Ada warga kena musibah, rumahnya terbakar misalnya. Maka operasional ini boleh dipakai untuk pemberian santunan. Terus biaya kegiatan khusus lainnya yang ketiga. Ini digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, dan seterusnya. Jadi misalnya untuk membangkitkan semangat generasi muda, ada lomba-lomba. Boleh dari operasional pemerintah ini dipakai membeli untuk hadiah bagi lomba di bidang olahraga ataupun seni, untuk membangkitkan kreativitas anak-anak muda kita yang ada di desa. Begitupun halnya kegiatan-kegiatan keagamaan bisa disupport. Iya. Jadi teman-teman itu adalah paparan yang disampaikan dari Ditjen PDP, Kementerian Desa PDTT pada waktu mensosialisasikan prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. This is my voice after 1 month learning and breaking. Yesterday, I made my first. Oke, ya. Jadi teman-teman, yang pasti kita selaku pendamping desa pasti menindaklanjuti dari hasil sosialisasi yang telah disampaikan oleh Ditjen PDP, Kementerian Desa PDTT. Contohnya saya sendiri pada waktu hari kemarin sore kita akan mendapatkan sosialisasi, esok harinya kita langsung menindaklanjuti ke desa dampingan, dan desa dampingan pun sangat paham, artinya ketika ada tayangan langsung sosialisasi, kita juga membagikan link YouTube-nya kepada pemerintah desa agar pemerintah desa juga mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Ditjen PDP, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Artinya bisa ditindaklanjuti langsung juga oleh desa, oleh tim penyusun RKPDes untuk ditindaklanjuti masuk dalam metrik rancangan RKPDes tahun 2023. Kalau bisa kami simpulkan, jadi kami juga membuat paparan yang kami rangkum dari yang telah disampaikan bahwa penggunaan alokasi 3% untuk operasional pemerintah desa itu kita buat slide untuk mempermudah pemerintah desa dalam memahami bersama. Artinya tindak lanjut yang dilaksanakan oleh pemerintah desa pada waktu itu adalah langsung melaksanakan rapat internal keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin dibutuhkan atau masuk dalam kegiatan operasional pemerintah desa.
karena jumlahnya tidak sedikit teman-teman, jadi rata-rata setiap desa itu 3%-nya dari alokasi dana desa adalah sekitar 25 sampai 35 juta di setiap desa. Karena memang alokasi dana desa rata-rata juga sekitar 850 sampai 1 miliar lebih di kecamatan kami. Jadi total alokasi 3%-nya juga lumayan banyak. Jadi kemarin ketika kita menyampaikan dan kemudian langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah desa bersama tim penyusun RKPDes, maka ada beberapa hal yang dikritisi dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional yang ada di desa masing-masing. Antara desa 1, desa 2, desa 3, desa dampingan itu tidak sama kebutuhannya untuk biaya operasional pemerintah desa. Jadi disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang ada di desa masing-masing. Sekali lagi perlu kami sampaikan kembali bahwa jelas dasar hukum dari penggunaan alokasi dana desa 3% untuk operasional itu adalah Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Khususnya ada di pasal 6 ayat 2 huruf G. Di situ disebutkan bahwa penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa untuk dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% dari pagu dana desa di setiap desa. Ingat teman-teman, paling banyak adalah 3%. Jadi jika memang ada pembulatan, maka lakukan pembulatan ke bawah. Jangan pembulatan ke atas. Kalau pembulatan ke atas nanti nilainya lebih dari 3%. Bukannya apa-apa, tapi pasti akan mempengaruhi karena di sini disebutkan bahwa maksimal adalah 3%. Seperti yang disampaikan di sosialisasi tadi di YouTube bahwa dana operasional pemerintah desa itu titik kritisnya yang perlu kita pahami bersama adalah bukan honor, tapi bentuknya atau sifatnya adalah operasional penunjang tugas pemerintah desa. Kita tahu bahwa pemerintah desa itu bukan hanya kepala desa, tapi pemerintah desa itu terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Jadi apapun operasional yang sifatnya penunjang tugas dari pemerintah desa, maka boleh dianggarkan oleh pemerintah desa. Sekali lagi kemarin ketika kita melakukan sosialisasi ke desa dampingan, menindaklanjuti, kita tegaskan bahwa operasional 3% itu adalah untuk pemerintah desa, baik kepala desa maupun perangkat desa. Kemudian meliputi apa saja tidak perlu kami sebutkan karena jelas sudah disebutkan tadi, cuma teman-teman perlu paham betul, perlu hafal keterkaitan dengan dana operasional pemerintah desa yang 3% itu digunakan untuk apa saja. Titik poinnya ada di biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, dan kegiatan khusus lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa yang diberikan setiap bulan. Ini hubungannya adalah keterkaitan dengan saat kita membuat dokumen penggunaan anggaran atau DPA bahwa untuk kegiatan operasional pemerintah desa itu dilaksanakan atau dianggarkan di setiap bulan. Karena memang regulasinya berbunyi seperti ini. Kemudian ini adalah apa yang disampaikan juga dari Ditjen PDP Kementerian Desa bahwa biaya koordinasi itu apa sih? Tadi sudah sangat jelas disebutkan. Cuma kami perlu berbagi sharing karena kami juga melaksanakan koordinasi dengan pemerintah desa, dengan tim 11, dengan BPD keterkaitan dengan tindak lanjut dari prioritas penggunaan dana desa khususnya di 3% operasional. Jadi ketika kita melaksanakan rapat terbatas dengan pemerintah desa bahwa usulan-usulan kegiatan selain yang disampaikan oleh Ditjen PDP pada waktu sosialisasi, ada juga kegiatan-kegiatan yang diusulkan pada waktu rapat terbatas. Apakah itu boleh atau tidak? Kita tidak bisa, oh itu tidak boleh Pak pemerintah desa, oh itu tidak bisa, tetapi kita kembalikan kembali kepada pemerintah desa yang mengelola dari operasional 3%. Jadi ketika kita koordinasi bersama itu muncul ada usulan kegiatan jika pemerintah desa ataupun perangkat desa ada kegiatan ngopi bareng bersama AKD, PPDI atau BKAD atau yang lainnya. Jadi kemarin ketika kita ratas ada usulan kegiatan seperti itu, operasional untuk kegiatan ngopi bareng. Nanti SPJ-nya bisa berupa
mamin ataupun transport. Jadi ketika kita mengarahkan kemarin, kalau memang itu salah satu bentuk koordinasi, ya kenapa tidak kita bilang seperti itu ketika kita memfasilitasi pemerintah desa. Tapi yang jelas yang perlu digarisbawahi kembali, bukan hanya AKD, tetapi PPDI juga bisa karena memang di situ muncul biaya operasional untuk pemerintah desa. Tapi kemarin juga dikritisi dari ketika kita melaksanakan rapat terbatas dengan pemerintah desa, ketika muncul transport, apakah memang benar-benar transport itu dibutuhkan untuk melakukan operasional ketika melaksanakan koordinasi. Kembali lagi kita memberikan pendampingan, bukan masalah boleh atau tidak boleh, tapi kalau memang ada dinas luar dan bisa di SPJ-nya itu bisa dilampirkan SPPD-nya, kenapa tidak? Jadi semua adalah di batas kewajaran. Artinya kalau memang kegiatan ngopi barengnya, bareng AKD, BPDI, BKAD itu memang perlu biaya transport dan itu bisa di SPJ-kan. Kembali lagi kita kembalikan ke pemerintah desa. Artinya bagaimanapun juga nanti bentuk pertanggungjawabannya kan harus ada pelaporan, harus ada bukti pendukung di mana dana itu digunakan. Jadi ketika bukti pendukung itu bisa dipertanggungjawabkan dan memang benar-benar valid, maka ya kita kembalikan lagi, boleh atau tidaknya kita kembalikan lagi ke pemerintah desa. Dan akhirnya usulan untuk kegiatan pembiayaan operasional ngopi bareng ini kemarin dianggarkan oleh desa masuk di 3% operasional desa. Kemudian ketika kita musyawarah lagi bahas bareng itu muncul adanya koordinasi dengan supradesa. Kalau ini jelas karena memang tadi di YouTube juga sudah disebutkan oleh Ditjen bahwa bentuk koordinasi itu bisa dengan dinas instansi terkait ataupun lintas dengan dinas yang ada di kabupaten. Kemudian contoh kegiatan lain yang muncul ketika kita ratas adalah adanya kegiatan temu warga. Jadi koordinasi temu warga di mana di situ memunculkan operasional untuk kegiatan makan dan minum. Jadi ini adalah contoh kegiatan yang kemarin kita tindak lanjuti, kita bahas bersama di forum rapat terbatas yang ada di pemerintah desa. Kemudian yang perlu kita jelaskan kembali bahwa sifat dari operasional pemerintah desa ini kan jelas sudah disebutkan seperti tadi. Kalau memang untuk membantu pengalokasian alokasi biaya yang lain, misalnya karena ADD tidak mencukupi untuk biaya operasional, apakah bisa kegiatan-kegiatan yang memang kalau untuk SPPD dan sebagainya kan memang biasanya tercover di ADD. Jadi kita beri masukan untuk kalau bisa dan AD-nya minim, maka tidak apa-apa menggunakan alokasi 3% dana desa dan untuk ADD-nya bisa digunakan untuk kegiatan yang lain yang lebih bermanfaat. Artinya ini kembali lagi ke forum internal pemerintah desa untuk menggunakan biaya alokasi 3% untuk operasional pemerintah desa. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat. Jadi sudah sangat jelas apa yang dipaparkan oleh beliau dari Ditjen PDP Kementerian Desa bahwa kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa digunakan untuk penanggulangan kerawanan sosial masyarakat. Jadi ketika kita menindaklanjuti di musyawarah rapat terbatas di internal pemerintah desa, jadi memang bisa mengcover selama ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kepala desa, khususnya kepala desa. Jadi terima kasih kami mewakili kepala desa dari Desa Dampingan kemarin menyampaikan terima kasih dengan adanya alokasi 3% ini, maka sangat membantu pemerintah desa karena bisa mengcover kegiatan-kegiatan yang sebelumnya tidak bisa didanai oleh APBDes dan di sini akhirnya bisa terdanai dan pasti akan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Artinya manfaat 3% dari alokasi operasional pemerintah desa itu bukan hanya dirasakan oleh pemerintah desa, tapi muaranya adalah tetap ke masyarakat.
Kemudian yang terakhir adalah biaya kegiatan khusus lainnya. Jadi kembali lagi kami sampaikan bahwa biaya kegiatan khusus lainnya juga sudah sangat jelas dipaparkan oleh Ditjen PDP Kementerian Desa. Ketika kita menindaklanjuti di forum rapat terbatas pun kegiatan-kegiatan ini juga sudah sesuai, artinya memang kegiatan-kegiatan yang sebelumnya di-cover oleh APBDes dari pendanaan ADD yang jumlah ADD di masing-masing desa itu juga minim, akhirnya bisa digantikan posisinya oleh alokasi 3% dari dana desa sehingga ADD bisa mengcover kegiatan yang lebih lainnya. Kemudian ada titik kritis di sini ketika pemerintah desa mengajukan kegiatan, bolehkah untuk biaya kegiatan khusus lainnya mengcover proposal-proposal yang masuk ke kepala desa, karena banyak masukan dari kepala desa di desa dampingan kami, ada banyak proposal, baik proposal pembangunan masjid, kemudian proposal kegiatan, kemudian ada proposal santunan anak yatim dan sebagainya yang ditujukan secara pribadi ke pemerintah, ke kepala desa. Jadi ketika kita membahas bersama di rapat internal, akhirnya ini kemarin disepakati atau kan karena memang di regulasinya juga diperbolehkan keterkaitan dengan kegiatan proposal kegiatan atau bantuan operasional untuk proposal kegiatan. Jadi bagaimana nanti sifat pengekspediannya atau pertanggungjawabannya kemarin juga kita bahas bersama dengan pemerintah desa, karena bagaimanapun juga kembali lagi kami sampaikan bahwa setiap pengeluaran dari penggunaan dana, khususnya dana desa, itu harus dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang valid dan benar. Jadi itulah contoh-contoh kegiatan yang kemarin diusulkan di desa dampingan kami. Nanti teman-teman bisa berbagi pengalaman di sini, kegiatan-kegiatan apa saja yang diusulkan untuk mendanai kegiatan yang didanai oleh 3% operasional pemerintah desa. Ada juga di sini teman-teman yang dituliskan keterkaitan dengan kegiatan kebangsaan dan persatuan. Ini maksudnya kemarin adalah di setiap tahun di peringatan Hari Besar Nasional maupun Hari Besar Keagamaan itu ada malam tirakatan. Jadi ketika ada pendanaan untuk malam tirakatan, misalnya untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, itu malamnya kan ada tasyakuran bersama. Jadi kemarin akhirnya dianggarkan dari operasional ini untuk mengcover kegiatan kebangsaan dan persatuan. Jadi sangat membantu sekali keberadaan dari alokasi 3% operasional dari dana desa untuk pemerintah desa. Kemudian yang perlu kita sampaikan lagi kemarin di pemerintah desa bahwa untuk operasional 3% untuk pemerintah desa itu jelas masuknya di bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Jadi masuk dalam rancangan RKP, tapi dalam rancangan kemarin rata-rata di setiap desa dampingan masih gelondong, belum dipecah kebutuhannya untuk apa. Nanti akan dipecah ketika kita menyusun RAPBDes. Kemudian yang perlu dipahami bersama kemarin adalah masuk di kode rekening. Jadi, bentar. Jadi kegiatan dari 3% alokasi untuk operasional pemerintah desa itu adalah masuk di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, subbidangnya adalah penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintah desa, kemudian masuk di kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa dengan kode rekening 1.1.04. Jadi masuk atau include di operasional pemerintah desa dengan sumber dana dari dana desa. Baik teman-teman, itu adalah hasil sharing kami ketika kami menindaklanjuti hasil sosialisasi dari Ditjen PDP
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ketika melakukan sosialisasi penggunaan dana desa tahun 2022 melalui channel YouTube. Jadi tindak lanjutnya adalah ketika kita rapat bersama, rapat terbatas dengan pemerintah desa dan membahas tentang ini, apa yang kami sampaikan itu adalah sharing kami ketika melaksanakan fasilitasi untuk sosialisasi penggunaan 3% dari alokasi dana desa yang digunakan untuk operasional pemerintah desa. Teman-teman perlu kami sampaikan bahwa dari 4 desa dampingan yang saya dampingi, semua welcome dengan alokasi ini. Artinya sangat berterima kasih dengan Kementerian Desa karena sudah dianggarkan 3% untuk nambah operasional pemerintah desa, khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bisa tercover sebelumnya oleh APBDes. Jadi mewakili pemerintah desa, kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Desa karena adanya alokasi ini sangat membantu, dan yakin bahwa alokasi ini bukan hanya dirasakan oleh pemerintah desa, tapi juga dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di desa. Baik teman-teman, kita buka forum diskusinya. Jadi hari ini adalah hari kita untuk belajar bersama, nyambel bareng. Forum hari ini adalah forum kita untuk sharing, berbagi ilmu tentang sosialisasi khususnya 3%. Untuk sosialisasi keseluruhan penggunaan dana desa, materinya adalah besok. Teman-teman bisa langsung raise hand untuk yang ingin menyampaikan hasil koordinasi dengan desa dampingannya. Kita berbagi ilmu dan berbagi pengalaman di sini. Ada Mas Abdul Rahman, TPP dari Parimo, Sulawesi Tenggara. Monggo langsung open mic. Mas Abdul. Open video, sekarang open mic untuk berbagi pengalaman tentang tindak lanjut sosialisasi 3% operasional pemerintah desa kepada desa. Monggo Mas Abdul Rahman. Belum bisa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Belum bisa, Mas? Ya, sudah. Halo? Iya. Boleh? Monggo. Mas Ya. Abdul Rahman dari TPP Parimo, Sulawesi Tenggara. Apa sharing ilmunya? Ya, jadi sebenarnya bukan untuk berbagi. Pada dasarnya kami kemarin di wilayah kerja kami untuk Parigi Motong karena kita sudah mendahului musrembang RKPDes-nya, sehingga memang alokasi untuk 3%-nya itu memang relatif masih belum terinci secara detail. Karena kita sudah mendahului musrembang RKP-nya. Karena kita rata-rata masih menggunakan total anggaran 3%. Tapi dengan masukan dari Ibu Heri tadi, saya kira Ibu Ningsi tadi, saya kira sudah bisa menambah pengetahuan kami. Hanya mungkin ada beberapa hal, karena ini menyangkut yang mungkin bisa dibandingkan dengan ADD, karena keterbatasan di batasan dari 3% tadi, karena sebagai contoh misalnya untuk kegiatan pemberian bantuan untuk jika ada kematian, biasanya kalau di Sulawesi ini di beberapa kepala desa itu menyediakan untuk bantuan kain kafan. Jadi dengan melihat tadi yang disampaikan oleh Ibu Heri, saya kira ini juga sudah menjadi poin penting untuk kami supaya pengalokasian tersebut sudah bisa masuk dalam penganggaran 3%. Saya kira itu saja Bu, sekedar memberikan diskusi juga tidak, masukan juga tidak, tapi minimal apa yang Ibu sampaikan sudah menambah pengetahuan kami khususnya di Parigi. Terima kasih. Ya. Iya, tanggapan dari pemerintah desa dengan adanya alokasi ini sangat welcome atau gimana? Atau menyalahkan kementerian kok seperti ini, kok tidak semuanya untuk kepala desa? Adakah yang sampai seperti itu, Bang?
Ya, ada beberapa memang kemarin yang belum terlalu merespon dengan baik karena perkiraan mereka bahwa 3% itu masih bisa lebih leluasa. Ternyata setelah keluar aturan, ternyata hanya dibatasi dalam 3 komponen tadi. Nah, tetapi kita sudah memberikan pemahaman dan alhamdulillah pada dasarnya mereka welcome dan siap menerima dengan aturan tersebut. Karena memang kita di Parigi Motong rata-rata ADD-nya kecil, Bu. Rata-rata hanya 300-an juta saja. Iya, berarti sangat membantu ya dengan adanya alokasi 3% ini karena iya bisa digunakan untuk yang lain nanti ADD-nya untuk artinya begini, kemarin ketika ada dari pemerintah desa ya, kemarin kan untuk honor PPKD itu kan sangat sedikit, sangat minim. Kemudian ketika ada tambahan 3% ini, kegiatan-kegiatan yang didanai oleh ADD bisa masuk di situ untuk tambahan PPKD. Akhirnya ya senenglah pemerintah desa karena untuk honor PPKD-nya menjadi bertambah. Baik teman-teman, ada yang seperti itu ya. Ada lagi yang ingin sharing? Di sini sudah ada yang open kamera, ada Mas Tony Sintang. Tambah langsung open mic. Kegiatan-kegiatan yang didanai oleh ADD bisa masuk di situ untuk tambahan PPKD. Akhirnya ya senenglah pemerintah desa karena kan bisa minta tolong YouTube-nya ditambah. Baik teman-teman, ada yang seperti itu ya. Ada lagi yang ingin sharing? Di sini ada yang open kamera, ada Mas Tony Sintang. Tambah langsung open mic. Kegiatan yang didanai oleh ADD bisa masuk di teman. Ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin ada lagi ini yang open kamera, ada teman kita nanti bisa sharing keterkaitan dengan Mbak Cut Purnama, PLD. Ini dari Aceh ini. Sudah open kamera, bisa open mic? Ya, bisa gabung dengan kami? Iya, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin menyampaikan hasil koordinasi atau hasil dari sosialisasi dengan pemerintah desa, bisa berbagi ilmu di sini. Kita bisa saling sharing pengalaman untuk menyampaikan bagaimana tanggapan dari pemerintah desa dan apa saja yang dianggarkan oleh pemerintah desa terkait dengan operasional 3% dari dana desa. Sudah ada yang open video, Mbak Cut? Belum. Oke teman-teman, sambil menunggu yang open kamera, di sini ada yang menulis di chat, untuk SPPD biaya koordinasi dengan supradesa di desa kami ada anggarannya yaitu dari ADD ataupun dari APBD sebanyak 100.000 per 1 kali perjalanan. Apakah kita tidak akan berbenturan SPJ-nya antara dana desa dengan APBD dan bagaimana agar membedakannya? Jadi ini pun kemarin juga dibahas ketika kita melaksanakan rapat terbatas dengan pemerintah desa, ketika memang ada anggaran SPPD dari ADD, akhirnya yang dari ADD dikalahkan, digunakan untuk menambah alokasi honor PPKD, jadi bisa di-cover dari alokasi 3%-nya dana desa. Jadi tidak mungkin bisa berbenturan karena memang dikalahkan salah satu. Kalaupun toh sifatnya tidak mengalahkan semuanya, jadi nanti SPJ-nya ya tetap bisa dilakukan sendiri-sendiri, artinya tetap bisa dilaksanakan sesuai koordinasi yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa terkait dengan penggunaan dana untuk biaya SPPD. Jadi tidaklah kalau berbenturan SPJ-nya karena perjalanan dinas kan SPPD itu kan ya
bisa dihitung, kemudian penarikannya dari ADD ataupun dari DD juga bisa dibedakan. Jadi tidak berbenturan selama penganggarannya benar. Jadi dari ADD dianggarkan 50 misalnya, 50 perjalanan kali 100.000, kemudian dari DD-nya seperti itu juga. Jadi nanti penarikannya ketika pengajuan SPP pun juga tidak akan berbenturan. Kemudian di sini juga ada yang bertanya, bisakah biaya operasional pemerintah desa 3% ini satu kegiatan atau satu kode rekening? Jadi memang satu kode rekening 1.1.4 tadi, cuma nanti kan kegiatannya berbeda, tapi sub kegiatan bidangnya satu, cuma kegiatannya kan bisa berbeda-beda, belanjanya pun juga berbeda-beda, belanja barang dan jasa pun berbeda-beda. Nanti kita akan perkuat di perkadesnya penganggaran, di perkadesnya APBDes. Kemudian kalau pengajuan proposal dari LSM atau Karang Taruna RW itu nanti masuknya ke pembinaan bidang 2. Kalau proposalnya iya. Tapi kan seperti yang hasil ratas kita kemarin, jadi nanti ini kita bisa bahas, atau Mbak Tia langsung open kamera, nanti kita sharing bersama. Kemarin yang dimaksud oleh ketika kita melakukan rapat terbatas, kan ada proposal yang minta ke pemerintah, yang minta ke kepala desa secara pribadi. Misalnya Karang Taruna membuat proposal untuk kegiatan olahraga, poli dan lain sebagainya. Di situ butuh biaya misalnya 1.500.000. Kemudian Karang Taruna tersebut minta secara pribadi ke pemerintah desa. Ya enggak banyak, 100-200 begitu. Dengan adanya ini, karena memang ini digunakan untuk operasional pemerintah desa, di dalamnya ada kepala desa, kalau memang ada pengajuan proposal seperti ini ya akhirnya diambilkan dari 3% seperti itu. Kalaupun kalau kegiatannya secara utuh itu memang masuk bidang 3 pembinaan, bukan bidang 2 ya, bidang 3. Kemudian di sini juga ada pertanyaan, diparingi mautang karena kecilnya ADD, banyak desa, biaya SPBD-nya kecil dan kesulitan terutama dalam penarikan dana dari rekening. Dengan adanya kuota 3% ini sangat membantu. Ini kasusnya seperti di desa dampingan kami. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang bisa digeser dari ADD kemudian bisa digeser ke DD, maka pendanaan atau biaya dari dana desa bisa ditambahi anggarannya dari dana desa. Baik teman-teman, adakah yang sudah raise hand di sini atau open kamera untuk menyampaikan keterkaitan dengan tanggapan dan hasil sosialisasi? Di sini ada Mas Helsinki Uhau S. Barus, sudah open kamera, monggo untuk open mic. Ya, Mas Helski, bisa unmute? Belum bisa? Unmute dulu, buka. Open mic dulu. Ya, dibuka dulu untuk Mas Helsinki Uhau S. Barus. Belum bisa? Bisa minta tolong Mas Dendi? Tidak bisa. Iya, langsung dibuka sendiri Pak Helsinki. Open mic. Iya. Iya. Masih monitor ya? Ya. Terima kasih. Selamat sore kawan-kawan. Memang sangat menarik sekali terkait penggunaan 3% dana desa untuk operasional pemerintah desa. Ya memang di tingkat desa itu pemahaman para perangkat termasuk kepala desa ya bervariasi. Itu memang tergantung dari kita juga yang menyampaikan penggunaan 3% itu. Nah, yang ingin saya tanyakan selain daripada 3 kategori penggunaan persen itu misalnya untuk
peningkatan sarana prasarana perkantoran yang masuk 3% itu apakah masih masuk bisa digunakan seperti itu, misalnya pengadaan sarana prasarana perkantoran desa, termasuk seperti misalnya peralatan-peralatan kerja seperti itu. Nah, tadi yang masuk dalam kategori itu kan berupa kegiatan seperti itu, kegiatan yang mendukung kegiatan pemerintahan desa. Nah, kira-kira itu yang bisa dapat saya sampaikan. Selamat sore. Iya, selamat sore. Terima kasih, Mas. Ini adalah hal menarik. Jadi teman-teman, kemarin ketika kita menindaklanjuti hasil sosialisasi ke desa, itu pun dipertanyakan oleh pemerintah desa. Jadi apakah tidak bisa digunakan untuk membeli mebeler misalnya, apakah tidak bisa digunakan, mebeler kan juga untuk menunjang, kan seperti itu hasil musyawarahnya. Kemudian yang kedua, apakah tidak bisa juga digunakan untuk membeli alat tulis kantor. Kemudian yang ketiga, malah ada lagi yang agak menggelitik pemerintah desa, kepala desa itu apakah tidak bisa untuk beli handphone, Mbak, karena ini juga digunakan untuk koordinasi handphonenya. Jadi ketika kita kembalikan lagi, ayo Pak, kita buka bersama apa yang disampaikan oleh Bapak Ditjen PDP, bahwa kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk membantu 3 hal tadi, maka kalau memang itu sesuai dengan regulasi, kenapa tidak? Jadi kemarin akhirnya kita memahami bersama antara pemerintah desa, antara tim 11, karena memang nanti masuk dalam penyusunan RKP, kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan bukannya disepakati, karena memang kita membaca regulasi, dan di regulasi sudah sangat jelas bahwa untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya penunjang untuk operasional kantor kan tidak disebutkan ya tadi di paparannya Ditjen Kementerian. Jadi biarkan yang sifatnya pendanaan untuk operasional ATK, kemudian sarana prasarana itu didanai oleh ADD. Jadi seperti yang ada di chat di sini, bisa disimpulkan ini adalah dana taktis pemerintah kepala desa dan perangkat desa. Bisa juga, jadi memang di luar pendanaan-pendanaan untuk pembelian ATK maupun sarana prasarana operasional yang ada di kantor. Jadi kalau bisa kita istilahnya menyimpulkan hasil pemahaman, kalau digunakan untuk ATK kantor dan lain sebagainya, belum masuk di prioritas penggunaan 3% dari alokasi 3% operasional pemerintah desa. Bahkan ketika Pak Lurah minta HP yang memang istilahnya ada pendukung, artinya ini mendukung untuk koordinasi kami kepala desa bersama dengan supradesa maupun dari dinas-dinas yang kami perlu HP. Tidak bisa ya kan atau mentidakkan. Jadi kalau kita kembali ke apa yang dipaparkan oleh Ditjen kemarin, ya sudah sangat jelas sebenarnya digunakan untuk apa saja. Jadi monggo kita buka forum di sini. Mungkin ada pengalaman yang sama yang dialami oleh teman kita tadi, bahkan pengalaman saya pribadi juga keterkaitan dengan adanya pertanyaan seperti itu dari pemerintah desa. Mungkin ada yang bisa berbagi, bersharing. Ya, jadi kalau ditanya boleh, oke. Di sini sudah bergabung juga ya. Ada Mas Nur Razuki. Iya, hanya menyalah saja kayaknya nggak ada yang ambil posisi. Jadi ya, saya hanya sharing aja bahwa ketika muncul dalam pemilihan diksi untuk operasional, maka jangan sampai nanti terjebak pada bidang 3. Penjelasan dari video yang saya kemudian juga penjelasan Mbak Tias tadi, bahwasanya di situ ada bidang 3 loh yang harus sama. Misalnya Agustusan itu bidang 3, bukan bidang 1. Dari 5 bidang ini nanti dalam tata kelolanya keuangan. Nah, ini harus diperhatikan teman-teman. Nah,
Operasional di dalam bidang 1 penyelenggaraan pemerintahan itu ada 3, tidak hanya 1.1.4, tetapi 1.1.4.6 dan 7. Itu jadi ini harus berkeadilan. Ini jangan sampai nanti hanya karena bahasanya adalah pemerintahan, tidak pemerintah. Jadi ini tolong itu nanti sebenarnya tidak begitu sulit untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari pengalaman teman-teman tadi. Seandainya kalau teman-teman pendamping itu berpedoman pada nomenklatur yang ada di RKPDes maupun di APBD sama nomenklaturnya, yaitu ada di bidang 1, oke. Berarti kemudian dipilih kata operasional, menunjang operasional, berarti operasional itu ada di 3 poin, 3 kode rekening, yaitu di kode rekening 1104 107. Ini 1104 adalah pemerintah desa, 1106 adalah BPD, 1107 adalah LKD. Di situ cuma dituliskan RT RW. Tapi ini munculkan LKD di situ supaya apa? Jelas. Kemudian tadi saya sempat tergelitik adanya teman, gimana kalau digunakan untuk kegiatan kebangsaan dan itu bidang 3, pembinaan kemasyarakatan. Kemudian Karang Taruna kok menyodorkan proposal. Loh, gimana ya? Karang Taruna itu LKD. Kenapa menyodorkan proposal kegiatan? Loh, semuanya itu sudah dibicarakan pada saat menyusun RKPDes dan APBDes. Kalau Karang Taruna menyodorkan proposal, ini pasti ada satu tata kelola yang nggak jalan di situ. Tolong ini teman-teman, ini karena ini banyak pendamping, itu salah. Kalau lembaga yang lain selain LKD itu minta bantuan pakai proposal silakan, tapi kalau LKD ada kegiatan kok pakai proposal, ini lucu nih. Pasti ini nggak tata kelolanya nggak jalan. Pasti. Jadi itu saja yang saya ingatkan pada teman-teman. Ya, gimana Mas? Boleh menjelaskan sedikit Pak Nur? Ya, ini terkait dengan operasional pemerintah desa. Tadi Pak Nur menyampaikan pemerintahan. Tadi sempat saya cek dari hasil paparan pada saat sosialisasi. Saat itu kalau bisa saya share ini, di situ memang berbunyi pemerintah desa, Pak, bukan pemerintahan. Jadi di dalam Permendes juga salinannya saya coba lihat di situ di bagian ayat 2 bagian G itu dana operasional pemerintah desa paling banyak 3%. Jadi memang ini dikhususkan untuk operasional kepala desa. Ya, dibagi atas 3 pengeluaran. Yang pertama adalah untuk biaya koordinasi, kemudian biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, dan biaya kegiatan lainnya seperti yang teman tadi bilang untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat, kemudian untuk memberikan juga mendorong solidaritas kegiatan olahraga. Berarti Mas, berarti kalau itu pemerintah desa 1.1.4 di situ jelas Mas bahwa penyediaan operasional pemerintah desa itu ada ATK honorarium baik PKPKD, PPKD, kemudian perlengkapan perkantoran, pakaian dinas, atribut, listrik, telepon, dan lain-lain. Kalau untuk sumbangan sosial pada masyarakat bukan operasional, Mas. Itu ada di bidang ketiga. Jadi begini teman-teman, perlu kita cermati bersama bahwa sekali lagi alokasi 3% untuk operasional pemerintah desa sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh beliau dari Ditjen PDP Kementerian Desa itu jelas untuk penunjang operasional dari pemerintah desa.
baik kepala desa maupun perangkat desa artinya. Tapi penggunaannya juga sudah diatur, ditentukan dalam Permendes 8 di pasal 6 tadi sudah kita sebutkan. Ada tiga penggunaan utama, artinya seperti ini. Ketika kita melaksanakan tindak lanjut dari hasil sosialisasi dan kita musyawarah bersama dengan pemerintah desa, ketika kepala desa bukan hanya menyampaikan, saya tidak hanya dimintai sumbangan ketika ada kematian, Mbak. Saya tidak hanya dimintai sumbangan ketika ada masyarakat yang mengalami kesusahan, misalnya sakit dan sebagainya. Tetapi saya juga sering didatangi oleh masyarakat desa yang ingin melaksanakan event-event kegiatan, baik ada yang ingin melaksanakan kegiatan internal di tingkat RT, RW, itu minta sumbangan ke kami, ke kepala desa secara resmi, secara pribadi, artinya di luar penganggaran APBDes. Nah, dengan adanya dana 3% ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ditjen, akhirnya kan bisa jadi tercover karena sama saja, artinya biaya untuk operasional mengantarkan masyarakat ke dinas layanan kesehatan atau pendidikan, kemudian kematian misalnya, kita perlu sumbangan kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga. Nah, ini kan hampir sama juga, ada yang minta sumbangan tapi sifatnya untuk kegiatan di luar kegiatannya desa. Jadi ketika itu dimunculkan oleh kepala desa dan itu memang dibutuhkan, selama ini yang dikeluarkan oleh desa, kepala desa itu kan uang pribadi. Harapannya kementerian dengan adanya 3% ini bisa membantu. Makanya ketika kita melakukan rapat terbatas, akhirnya ya wes, nanti kalau ada masyarakat desa yang ingin melaksanakan kegiatan secara mandiri di luar kegiatannya desa dan itu minta sumbangan karena ini masuk di bidang 3, bidang kegiatan lainnya, maka bisa tercover di 3%. Jadi mungkin ini memang perlu pemahaman ekstra apa yang disampaikan oleh Ditjen Kementerian Desa. Ya, saya melihatnya Jeng Tias. Itu penjelasannya, karena penjelasannya lisan walaupun ada PowerPoint-nya, itu di sana masih ada satu pemikiran yang meraba-raba, sehingga sampai muncul adanya satu statement ini yang sebenarnya adalah bukan membias tapi melompat dari bidang itu. Saya akan lebih suka sebenarnya kalau terkait dengan adanya 3% ini, itu adalah kembali hitoh kepada PP 60 tahun 2014. Kalau hitoh ke sana, maka jelas itu enak, malah enak. Terkait dengan tadi ada satu instrumen tentang orang-orang take dan sebagainya. Desa itu sudah ada, Mbak. Kalau di kami loh, Mbak, di kami itu ada ambulan desa, ada, dan itu sudah ada operasionalnya. Sudah ada operasionalnya sejak jadi 1 bulan sekian, termasuk supir dan banyak. Kalau ada sudah tidak ada lagi, tidak ada pakai itu pribadi kepala desa, karena memang sudah ada operasionalnya 24 juta per tahun sudah. Jadi inilah sebenarnya adalah persoalan yang ini bahas 3% adalah kita harus mendasari pemahaman kita bagaimana tangan desa. Ini nanti akan kejebak loh ini. Penjelasan ini dari PDP, Kemendes, Pak. Tidak. Bagaimana nanti dengan BPKP? Apakah seperti ini pemikirannya untuk alokasi ini? Karena apa? Di situ ada pembagian bidang-bidang, ada nomenklaturnya atau dengan kode rekening yang sudah jelas gitu, dan itu made secara nasional sama dengan keuangan ini. Maka mohon itu bisa didiskusikan lebih lanjut agar apa? Saya hanya mengingatkan ini karena saya kok melihatnya, waduh, ini nanti kejebak ini nanti. Kalau tuh nggak ada kejebak adalah akan terjadi benturan antara bagaimana inspektorat dengan BPKP. Akan terjebak dengan antara pendamping dengan inspektorat. Anda akan terjebak pula pendamping dengan desa. Ketika desa ada satu saja perangkat desa yang memahami tentang tata kelola ini, maka nanti enggak bisa masuk di sini.
Gitu. Ini harus cermat teman-teman. Ini. Jadi saya memang harus mengimbangi dengan pendapat-pendapat seperti ini karena apa? Relatif semuanya sama. Jadi harus ada pendapat yang beda ini seperti ini. Begitu supaya dinamis diskusinya. Oke, lanjut. Terima kasih Mas Nur. Bisa disampaikan lagi open mic untuk Mas Syarman ST? Ya, jadi memang menarik ini Pak, Mbak Tias, Pak Nur ini terkait dengan operasional ini, karena ini baru. Mungkin kalau saya bisa memberikan satu alasan, mungkin saja ini karena ada beberapa daerah yang memang kurang dari ADD-nya yang bisa menganggarkan untuk kegiatan operasional pemerintahan desa. Termasuk kami di daerah kami itu sangat nihil, tergolong nihil dibanding kabupaten lain untuk ADD-nya, sehingga pemerintah desa ini juga sangat bersyukur dengan adanya kebijakan ini keluar untuk 3% operasional. Namun juga terkadang saya berpikir ini juga pasti akan mengalami kendala dalam hal untuk tata kelola keuangannya. Termasuk tadi yang Pak Nur bilang bahwa ada bidang-bidang yang mestinya, tapi kemarin juga sempat ditanyakan bahwa bagaimana tentang kode akunnya, dan dari Kemendagri pun menyatakan akan dibuatkan akun sendiri ya untuk operasional pemerintah desa. Nah, ini juga yang biasa yang terlintas di benak saya, bagaimana nantinya, karena ini ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya tiba-tiba, insidentil, ya. Nah, ini kan di tata kelola keuangan ini dari BPKP juga menyampaikan bahwa dalam pengisian satuan kegiatan itu tidak boleh lamsam. Kemudian terkendala lagi bahwa di dalam APBDes ini hanya paling banyak sekali saja kita lakukan perubahan dalam setahun. Nah, ini akan menjadi kendala kalau seandainya setiap ada kegiatan mestinya harusnya kalau misalnya ada insidentil seperti itu kita buatkan kegiatan yang lamsam, seperti hanya untuk kegiatan bantuan sosial masyarakat. Nah, ini yang mungkin patut kita perbincangkan, kira-kira bagaimana ini solusinya agar supaya tata kelola ini bisa lebih baik ini ke depan, bukan malah lebih buruk. Ya mungkin itu saja Mbak Tia. Iya, terima kasih Mas. Menarik karena kemarin ketika kita melaksanakan rapat terbatas dengan pemerintah desa, sampai sambil guyonan itu Bapak Kepala Desa bilang gini, kalau begitu saya akan membuat kalender musim, Mbak. Beliau bilang seperti itu. Saya akan sering mengadakan kejem, itu satu. Kemudian yang kedua, kemarin juga ada pertanyaan dari Bapak Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD juga menanyakan, kalau kegiatannya tidak terduga, kemudian kita menganggarkannya nanti bagaimana, Mbak? Kan tanya seperti itu ke kita. Kemudian terkait dengan kalau kegiatannya malam hari, uangnya masih di rekening, berarti kita tahu kalau itu kan sifatnya memang kegiatan yang definitif. Jadi ya nanti bisa diklaimkan ke bendahara desa. Ini ya juga menjadi pertanyaan di pemerintah desa. Artinya ternyata tidak semudah itu ketika diberi alokasi 3% yang itu sangat dibutuhkan, tetapi juga membingungkan untuk pengelolaannya, khususnya di pengelolaan keuangan desanya. Baik, teman-teman, sangat menarik, luar biasa. Tapi yang jelas sedikit lagi Mbak Tias, mungkin saya sedikit tambahkan, mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang pembiayaan tak terduga itu memang di Permendagri 20 juga ada yang menjelaskan bahwa untuk kaur keuangan ini bisa melakukan menyimpan uang persediaan. Nah, itu tinggal diatur di desa seperti apa, untuk uang persediaan itu besarannya berapa. Mungkin itu. Iya, jadi tetap kita akan menunggu juknisnya baik dari Kementerian Dalam Negeri keterkaitan dengan pengelolaan keuangan desanya. Tapi kalau kita kembali ke ruhnya operasional pemerintah desa, kalau kita masuknya ke dana cadangan, ya nanti beda lagi regulasinya akhirnya. Enggak, Mbak Tias, enggak beda. Karena belanja desa itu ada 5. Ada belanja
barang, belanja jasa, belanja modal. Ada 4 ya, belanja modal dan belanja tak terduga. Seperti itu karena anggaran itu bersifat mutatis mutandis. Jadi apa yang dibingungkan oleh yang disampaikan oleh Mas Sarman benar itu. Apa? Karena mutatis mutandis tadi. Jadi jangan bingung kalau persoalan ini belanja ini. Yang jadi nanti itu jadi persoalan adalah ketika meletakkan kode rekeningnya. Itu nanti mental itu nanti. Kalau diletak kode rekeningnya diletakkan yang enggak. Tapi kalau urusan itu tak terduga bisa saja karena mutatis mutandis. Dan perubahan APBDes tetap sesuai dengan jadwal Mas Sarman. Jadi bulan 7 setelah evaluasi, musdes evaluasi bulan 6. Tetap sama. Oke, lanjut. Terima kasih. Oke, ya. Menarik teman-teman. Jadi ketika kita nanti sudah menyusun APBDes, memang keterkaitan dengan kepastian dari kode rekening harus diterima oleh pemerintah desa. Cuma kemarin ketika kita melakukan rapat terbatas dengan pemerintah desa dan ketika alokasi 3% dari operasional pemerintah desa itu harus masuk dalam metrik rancangan RKPDes, maka sekretaris desa selaku ketua tim penyusun kemarin memasukkan 3% itu ke kode rekening 1.1.4. Jadi masuk di bidang 1, kemudian subbidang 1 juga di kegiatan 4. Jadi kemarin inputnya di situ dulu, kemudian keterkaitan dengan penyusunan anggaran nanti akan disesuaikan di penyusunan APBDes sambil menunggu regulasi atau juknis yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa khususnya yang 3% dari operasional dana desa untuk pemerintah desa. Baik teman-teman, menarik, tidak cukup sebenarnya 1 jam untuk kita membahas bersama topik hari ini karena kita langsung bersinggungan dengan pemerintah desa ketika memfasilitasi sosialisasi ini, memahamkan desa, jangan sampai penggunaan 3% nanti salah pemahaman akhirnya menganggap bahwa 3% itu adalah uangnya kepala desa sendiri, dikelola dengan semaunya sendiri, tidak seperti itu. Jadi tetap kita melakukan sosialisasi, kita belajar bersama dengan pemerintah desa, memahami bersama usulan-usulan kegiatan yang tidak bisa tercover di APBDes yang merupakan kegiatan taktis yang tidak bisa didanai, kita bahas bersama apakah bisa masuk atau tidak. Dan sekali lagi luar biasa euforianya dari pemerintah desa ada alokasi tersebut paling tidak bisa membantu kegiatan-kegiatan yang sebelumnya tidak tercover ataupun bisa membantu karena yang dulu didanai oleh ADD sekarang bisa didanai dari APBDes kecuali untuk honorarium. Baik teman-teman, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi kita memang perlu forum untuk belajar bersama seperti hari ini. Jadi nanti ke depannya kita akan memberikan ruang dan forum untuk kita belajar bersama. Yang jelas untuk topik besok kita akan belajar bersama secara keseluruhan untuk alokasi dana desa untuk penggunaannya di tahun 2023 sesuai dengan Permendes 8 2022. Keseluruhan akan kita pelajari besok. Ada narasumbernya yang akan menyampaikan. Baik teman-teman, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Selalu saya berpesan bahwa siapapun kita, dari manapun kita punya peran. Dan dalam berperan, jangan baperan. Sampai jumpa di episode Sambal Desa selanjutnya, mulai hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sampai 5 sore waktu Indonesia Barat. Salam sehat dan salam bahagia selalu untuk keluarga tercinta. Sukses selalu untuk teman-teman dalam memfasilitasi dan mensosialisasikan 3% operasional pemerintah desa dari alokasi dana desa. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.